Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bang Diko. Kali ini Bang Diko akan melanjutkan cerita yang kemarin. Cerita ini berkisah tentang seorang pendaki yang harus mengalami nasib tragis karena perbuatan nistanya. Bagaimana kelanjutannya? Ora usah suwi-suwi, langsung saja kita lanjut ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, hendaknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, ucapku panjang. Kami takjub melihat air kawah Merapi Gunung Dempo yang perlahan berubah warna. Dari abu-abu menjadi biru. Fenomena langka yang tidak biasa. Aku dan Bang Leo sungguh beruntung bisa menyaksikan perubahan warna air kawah Merapi Gunung Dempo secara langsung nyata di depan mata. Kita beruntung bisa menyaksikan perubahan warna air kawah Merapi Gunung Dempo yang selama ini kita dengar dari pendaki-pendaki sebelumnya, ujar Bang Leo. Aku dan Bang Leo respek. Kami saling berpelukan, diiringi air mata kebahagiaan. Alam membuat kami terharu karena telah memilih kami termasuk dalam golongan salah satu orang yang bisa menyaksikan fenomena langka seperti ini. Perjuangan panjang yang melelahkan kini terbayar sudah. Yang Maha Kuasa memperlihatkan keindahan ciptaannya. Jika selama ini hanya kami dengar, kali ini kami menyaksikannya secara nyata. Saat aku dan Bang Leo tengah menikmati fenomena air kawah Merapi Gunung Dempo yang berubah warna, tiba-tiba indera pendengaranku seolah menangkap suara bebatuan longsor di sebelah barat. Kami kemudian menelusuri jalan ke arah barat. Namun saat sampai di sebelah barat, tidak ada yang dapat dilihat. Kabut tebal menghalangi pemandangan kami. Suara bebatuan longsor terus saja terdengar. Hingga mengundang rasa ingin tahu ada apa di balik kabut tebal di bawah sana. Coba kamu kumandangkan azan sekali lagi, ujar Bang Leo kepadaku. Aku pun mengikuti ucapan Bang Leo. Diawali dengan salam sebelum mengumandangkan azan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku terkejut bukan main, tak kalah mendengar suara yang menjawab salamku. Karena penasaran, aku pun menanyakan hal itu kepada Bang Leo. Abang mendengar suara itu? Tanyaku kepada Bang Leo. Suara apa? Aku tidak mendengar suara apapun, ujarnya. Padahal jelas-jelas tadi ada suara yang menjawab salamku. Aneh. Karena takut tidak husuk, aku memilih memejamkan mata dalam mengumandangkannya. Setelah mengambil napas panjang, aku mengucapkan takbir pertama dengan suara lantang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terdengar suara menyahut seruan azan di belakang. Aku berpikir itu adalah suara Bang Leo. Jadi aku mengabaikannya. La ilaha illallah. Kemudian aku mengadakan kedua tangan dan membaca doa setelah azan. Allahumma rabbana hazihi dawati tamah wassolatil qaimah ati Muhammadanil wasilata wa fadilah washu maqama mahmudanil lazi wa atah innaka latuliful mi'ad. Amin. Perlahan aku mulai membukakan indera penglihatan. Lagi-lagi secara ajaib, awan tebal tadi mulai sirna. Hanya menyisakan sedikit saja. Jauh di bawah sana, ternyata terdapat satu kawah lain. Di depan mata semua nampak begitu asing. Tidak sama seperti dilihatku tak kalah bersama Bang Leo. Kabut tebal tadi kini sudah benar-benar tiada lagi. Tempat ini begitu sunyi.
Hanya ada aku seorang diri saja. Namun saat aku menoleh ke belakang, kemana Bang Leo? Kenapa dia tidak ada lagi di belakangku? Aku dibuat kebingungan dengan keanehan yang terjadi. Kenapa aku seolah-olah berada di dimensi lain, batinku lagi. Itu dia. Terdengar teriakan seseorang dari arah bawah sana, disertai suara lain yang membuatnya terdengar menjadi riuh. Walau penuh keraguan dan kebingungan, perlahan aku mengedarkan pandangan ke lereng kawah. Pandanganku terfokuskan ke arah bebatuan yang longsor. Di bawah sana aku melihat banyak sekali orang yang mengenakan seragam berwarna oranye. Sejurus kemudian aku tersentak, tak kalah teringat bahwa pakaian yang mereka kenakan adalah seragam tim SAR. Aku sangat mengenali seragam itu karena orang-orang baik inilah yang mengevakuasi Tony dan Tina beberapa waktu lalu. Jangan-jangan mereka mengevakuasi korban. Apakah terjadi sesuatu di sana? Kemana Bang Leo? Atau jangan-jangan itu pikiranku mengatakan itu adalah Bang Leo. Aku segera bergegas menuju ke arahnya dengan berjalan sangat hati-hati karena di kiri dan di kanan terdapat sebuah kawah berwarna biru dan abu-abu. Salah sedikit, aku bisa saja terjatuh ke dalam kawah itu. Jalanan ini begitu curam. Saat aku mulai mendekati, terlihat seseorang sangat aku kenal di antara tim evakuasi tersebut. Bang Roy, gumamku. Aku kian mempercepat langkah. Sayup-sayup terdengar juga suara orang berbicara dari kejauhan. Yang satunya lagi sepertinya jatuh ke dalam kawah. Kita tidak akan bisa mengevakuasinya karena air kawah itu terkandung gas beracun. Itu sangat berbahaya untuk keselamatan kita. Begitulah kalimat yang terdengar olehku dari kejauhan. Betapa terkejutnya tak kalah mengetahui bahwa yang dievakuasi adalah Usman. Dia sudah meninggal, ujar Bang Roy kepada salah satu orang dari tim evakuasi itu. Aku melihat dari kejauhan, seluruh bagian wajah Usman berlumuran darah. Mungkin dia terpeleset dan terjatuh, kepalanya terhempas bebatuan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ujar orang-orang yang berada di sana. Aku juga heran, tim evakuasi sudah nampak di depan mata. Bahkan bisa mendengar percakapannya dengan jelas. Tapi aku tak kunjung juga sampai ke tempat mereka berada. Aku mulai kelelahan, sadar bahwa mereka tidak bisa digapai. Aku akhirnya terjatuh ke tanah dengan cara berlutut diiringi air mata yang berlinang. Tio, kenapa kamu menangis? Terdengar suara seseorang memanggil disertai sentuhan di bagian pundakku. Sejurus kemudian aku tersadar betapa senangnya tak kalah mengetahui bahwa suara dan sentuhan di bagian pundakku berasal dari Bang Leo. Bang Leo, ujarku dengan suara berat. Aku kemudian berdiri dan memeluk Bang Leo dengan erat. Kenapa kamu menangis? Ada apa? Tanyanya yang bingung melihat ekspresiku. Aku pun mengedar lagi pandanganku ke bawah sana. Anehnya, tidak ada siapapun. Kawah nampak tenang dan normal seperti biasanya. Ini sungguh aneh. Rasanya akal sehatku tidak bisa menerima kejadian yang baru saja aku lihat. Usman dan Paki, Bang, ujarku diiringi isak tangis. Kenapa mereka? Apa yang terjadi padanya? Tanya Bang Leo. Mereka sudah tiada lagi, Bang. Aku seolah tak mampu lagi berucap kata. Sekarang kamu minum dulu. Tenangkan jiwamu, lalu jelaskan secara perlahan, step by step, pungkasnya. Aku meminumkan air yang diberikan oleh Bang Leo. Lalu setelah merasa sedikit tenang, barulah aku menceritakan semuanya apa yang aku lihat kepadanya. Jadi,
Usman dan Paki yang bersama kita sebenarnya tidak nyata? Tanya Bang Leo. Bisa dibilang demikian, jawabku. Lantas apa tujuan mereka masuk ke dalam kehidupan kita? Tanyanya lagi. Entahlah, jawabku singkat. Matahari di ujung cakrawala mulai naik. Aku melihat jam tangan. Jarum pendeknya menuju ke angka 7. Embusan angin mulai menderu. Kami yang berada di atas ketinggian 3159 mdpl harus segera memecahkan misteri tentang Paki dan Usman. Minimnya oksigen membuat kami tidak bisa berlama-lama berada di atas ini. Sekarang aku tahu mereka masuk ke dalam kehidupan kita. Sebenarnya ingin meminta bantuan kita, ujarku. Maksudmu? Tanya Bang Leo. Aku menjelaskan kepada Bang Leo. Waktu aku dan Paki mengambil air wudhu di shelter 2, Paki berkata, jangan seperti aku, tidak disalatkan, tidak juga dikebumikan. Dan ini sangat sinkron dengan penglihatan tentang tim evakuasi tadi, ujarku. Sekarang aku mengerti, jasad Paki tenggelam di dalam kawah. Dia meminta kita untuk mensalatkan dan menguburkannya, ujar Bang Leo. Iya. Tapi bagaimana kita bisa mensalatkan dan menguburkannya, sedangkan jasadnya tidak bisa diambil, pungkasku. Simbol, kita harus melakukan pemakamannya seperti ketentuan yang telah ditetapkan oleh agama kita. Secara simbolis, dengan begitu jasad Paki bisa mendapatkan haknya, usul Bang Leo. Oke, kita akan melakukan sholat gaib. Aku pernah membaca buku karya Imam Nawawi yang berbunyi, jasad yang tidak ditemukan hanya disolatkan, dimanapun diperkirakan posisi jasadnya. Orang yang menyolatkan tetap menghadap kiblat, ujarku. Semoga dengan cara demikian, Paki bisa lebih tentram di sisi yang maha kuasa, sambung Bang Leo. Tanpa menunda-nunda waktu lagi, karena matahari mulai terik, aku dan Bang Leo segera melakukan sholat gaib. Tentunya setelah bertayamum. Bagi umat Islam, mengenal cara bertayamum sangatlah penting. Hal ini akan dibutuhkan dalam beberapa kondisi tertentu. Mengambil air wudhu bisa diganti dengan bertayamum. Tak perlu khawatir, tujuan tayamum tetap sama, yakni mensucikan diri. Cara bertayamum juga begitu mudah untuk dilakukan. Namun harus diingat, tayamum hanya boleh dilakukan dalam kondisi-kondisi tertentu saja. Allah berfirman di Al-Quran surat keempat An-Nisa ayat 43. Jika kamu sakit atau sedang dalam musafir, atau datang dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik. Usaplah wajahmu dan tanganmu. Dari ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 43, setidaknya terdapat 2 alasan diperbolehkan seseorang bersuci dengan cara bertayamum. Pertama, karena tidak adanya air serta dalam kondisi sakit. Kedua, yakni dalam keadaan berpergian, sepulang dari junub atau pembuang air. Setelah bertayamum, aku dan Bang Leo melaksanakan salat gaib untuk Paki. Sholat ini biasa dilakukan kaum muslim untuk jenazah tanpa kehadiran fisik jasad di hadapannya. Saat sholat gaib telah selesai dikerjakan, tiba-tiba kami seolah melihat sesosok mayat mengapung di dalam kawah dengan tubuh yang berterungkup. Namun hal itu hanya terjadi dalam satu kedipan mata saja. Setelahnya air kawah nampak bersih dengan warna abu-abu. Entah perasaan apa yang aku rasakan. Setelah selesai melaksanakan salat gaib itu, aku merasa lega di bagian dada. Semenjak itu pula, sampai dengan saat ini, tidak pernah lagi terdengar kabar tentang mayat mengapung di kawah Merapi Gunung Dempo. Jam menunjukkan pukul 8 pagi. Kami harus segera turun jika tidak ingin terpapar sinar matahari yang terik.
Di langit biru nan cerah, aku seolah melihat wajah ketiga temanku, Tony, Faki, dan Usman. Wajahnya nampak tersenyum, melambaikan tangan sebagai tanda perpisahan. Setelah mengumpulkan bebatuan selayaknya kuburan sebagai simbol penghormatan terhadap Faki, kami mulai melangkah kaki turun dari atap tertinggi Sumatera Selatan. Gunung Dempo adalah gunung tertinggi ketiga di Pulau Sumatera. Hari yang cerah ditambah lagi jalur yang damai membuat kami turun dari Gunung Dempo terbilang lebih cepat. Tepat jam 12 siang, aku dan Bang Leo tiba di Gerbang Rimba. Perjalanan pendakian yang diestimasikan sekitar 8 jam, nyatanya kami menuruninya hanya butuh waktu 4 jam saja. Aku dan Bang Leo yang sudah berencana akan menunaikan ibadah sholat Jumat berjamaah di masjid, buru-buru menuju desa terdekat. Waktu sholat kian mepet, kami takut nanti akan terlambat. Namun saat tiba di flang bertuliskan Kampung 4 titik awal pendakian Gunung Dempo, betapa terkejutnya tak kala melihat kehadiran tim brigade dan tim SAR yang akan melakukan pendakian. Padahal seingatku tidak ada pendaki lain selain kami. "Saudara Tio dan Saudara Leo?" tanya salah satu anggota brigade sambil menunjuk ke arah kami. "Iya, aku Tio dan ini Bang Leo," jawabku. "Alhamdulillah," ujarnya lega. "Memangnya ada apa, Pak?" tanyaku. "Waktu pendakian kalian telah melewati batas perizinan. Seharusnya Jumat sore kalian telah turun. Tapi nyatanya sampai 24 jam kalian tidak juga melapor bahwa pendakian telah selesai. Saya dan tim akhirnya memutuskan untuk mencari kalian. Kami takut telah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Beruntung apa yang kami pikirkan tidak terjadi," ujar Pak Mustaqim, ketua brigade. "Jadi sekarang hari Minggu?" tanya Bang Leo. "Iya, sekarang hari Minggu," tegas Pak Mustaqim. "Cerita ini satu bab lagi tamat. Jangan sampai ketinggalan ya." Wassalam ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya Sultan Diku, bye-bye.